sekarang kita lanjutkan soal nomor 22 ya adik-adik. Nah, di sana di soalnya coba dibaca ya, diketahui X itu sama dengan rasio atau R ya. Nah, terus yang diketahui juga A itu atau U1-nya sama dengan 2. Terus U5-nya sama dengan 162. Nah, berarti di sini karena X itu sama dengan R, berarti kita harus mencari rasio lewat suku ke-5. Nah, rumus suku ke-5 itu sama dengan A dikali R pangkat N min 1. A-nya udah diketahui, tinggal masukkan di sini 2, R-nya yang ditanya. N-nya berarti 5 min 1. U5-nya sendiri 162. Berarti 162 per 2 itu sama dengan R pangkat 4. Berarti R pangkat 4 sama dengan 162 bagi 2, 81. Berarti R itu sama dengan 3. Karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Karena R-nya sama dengan 3, otomatis X itu juga sama dengan 3. Oke, berarti sekarang kita cari yang Y. Y itu adalah beda dari barisan aritmatika dengan A atau U1-nya diketahui sama dengan 3 ya. Terus U ke 10-nya sama dengan 48. Nah, karena Y yang ditanya adalah Y itu beda, berarti kita harus mencari beda lewat suku ke 10. Oke, U10 sama dengan apa rumusnya? A ditambah N min 1 dikali B. Beda ya. U10-nya sama dengan 48, A-nya sama dengan 3, masukkan N-nya sama dengan 10 min 1 kali B yang ditanya. Berarti 48 min, ini pindah ruas menjadi negatif 3. Sama dengan 10 min 1, 9, 9 kali B, 9B. Berarti 48 min 3, 45. Sama dengan 9B. Otomatis B itu sama dengan 45 per 9. Sama dengan berapa? 5. 45, berarti B itu adalah 5 nilainya. Karena B sama dengan Y, berarti Y sama dengan 5 juga. Nah, berarti di pilihan ganda kita memilih option yang paling tepat. Nah, di sana ada dua kemungkinan ya. Yang pertama B. B itu pilihannya adalah X lebih kecil dari Y. Dan D ya, kita jadi pilihan di sini D itu sama dengan X plus Y, X plus 2 ya, bukan X plus Y. X plus 2 sama dengan Y. Nah, di antara kedua ini mana yang kalian pilih? Nah, pasti saya rasa kalian pilih B, karena apa? Lebih kecil X-nya 3, Y-nya 5, pasti langsung kalian pilih yang D. Tapi ini salah, kurang tepat. Karena apa? Nilainya masih relatif belum pasti. Kalau ini, yang D itu udah pasti. X-nya sama dengan berapa? 3. Tambah 2 sama dengan Y. Y itu sendiri adalah 5. Berarti tepat, ini nilainya udah tepat. Maka jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjutkan nomor 23 ya. Di sini soal persamaan. Nah, di sana kita misalkan X itu kaos, Y celana, dan Z itu kemeja. Yang diketahui pertama itu Asami membeli 2X, 2 kaos, 3 celana, dan 3 kemeja. Berarti persamaannya menjadi 2X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 243, 800. Itu persamaan 1. Terus Rusli membeli 3 kaos ditambah 3 celana dan 4 kemeja. Berarti persamaannya 3X tambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 302, 900. Persamaan 2. Nah, yang ditanya itu adalah Rora. Berapa yang harus dia bayar kalau dia membeli 2 kaos? Berarti 2X ditambah 2 kemeja. Berarti 2Z berapa? Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita bisa mencari nilai X sama Z. Oke, kita eliminasi. Langsung saja ya, di sini kita kurangi. Karena ini 3 sama 3 habis. Langsung aja 2X dikurangi 3X sama dengan min X. 3Y dikurangi 3Y habis ya, 0. 3Z dikurangi 4Z sama dengan min Z ya, min 1 min Z sama dengan 243, 800 dikurangi 302, 900 min 59, 100. Nah, karena di sini yang ditanya X plus 2. Nah, biar menjadi positif di sini langsung aja kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Ini juga kita kalikan dengan negatif. Min X kali min X, min dikali min X sama dengan X. Min Z kan positif Z.
sama dengan 59 100. Karena yang ditanya adalah 2x ditambah 2z, yang ini tinggal kita kalikan 2 kedua ruas, berarti 2x ditambah 2z sama dengan 108 200. Berarti langsung kurang itu harus membayar 118 200. Jawabannya itu adalah E ya. Oke adik-adik, sekarang lanjut nomor 24. Nah di sana yang ditanya banyak kerangka yang dapat dibuat. Nah di sini berarti kita harus mencari panjang seluruh kawat dulu dengan cara 4 dikali 30, kan 4 itu adalah 4 kerangka persegi dengan keliling 30, maka panjang seluruh kawat sama dengan 120. Terus kerangka yang ingin dibuat itu ukurannya kan adalah 12 kali 8. Nah yang ketiga, satu buah kerangka membutuhkan kawat sepanjang berapa? Berarti kita harus mencari ya berapa meter atau berapa senti yang dihabiskan satu kerangka persegi panjang. Dengan cara keliling, kita mencari kelilingnya yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti ketemu di sini kelilingnya 40. Selanjutnya yang ditanya banyak kerangka yang dapat dibuat, otomatis panjang seluruh kawatnya 120 dibagi dengan keliling persegi panjang. Itu sama dengan 3. Jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut nomor 25. Nah, di sini materi nomor 25 adalah rata-rata gabungan. Masih ingat ya? Nah, di sini kita misalkan saja banyak anak laki-laki itu X dan banyak anak perempuan itu Y. Nah, di sini kita pakai rumus rata-rata gabungan. Karena di sana udah diketahui ya. Masih ingat X rata-rata gabungan itu sama dengan X rata-rata 1 kali N1 ditambah X rata-rata 2 kali N2 dibagi N1 tambah N2. Nah ini ya, berarti langsung kita masukkan aja ke dalam persamaan ini. Yang diketahui rata-rata gabungannya itu di buku modul ya 168,5. Ini adalah rata-rata gabungannya sama dengan 17 2,5 X ditambah 164,5 Y dibagi X tambah Y. Nah berarti ini kita kali silang menjadi 16,8,5 X ditambah 16,8,5 Y sama dengan 172,5 X ditambah 164,5 Y. Sekarang sederhanakan yang sama X sama X. Ini 172,5 dikurangi 168,5 Y itu sama dengan 4X. Nah sekarang yang ini 68 dikurangi 64 sama dengan 4 Y juga. Berarti persamaannya menjadi X sama dengan Y. 4 kita coret. Berarti perbandingan X dan Y itu adalah 1:1. Sehingga jawabannya itu adalah C ya, 1:1. Oke, lanjut nomor 27. Nah di sana yang ditanya adalah berapa pajak yang harus dibayar. Nah di sini yang diketahui itu adalah harga rumah. Harga rumah sama dengan 540 juta. Nah diketahui nilai pajak itu adalah 2/3 dari harga rumah. Berarti nilainya itu adalah 360 juta. Dan yang ditanya pajak yang harus dibayar, berarti nilai pajak 360 juta dibagi 1000 dikali 25. Nah ini per 1000-nya dikali 25. Makanya jawabannya itu adalah 9 juta. E. Adik-adik sekarang lanjut nomor 26. Nah di sana yang ditanya adalah berapa perubahan luas persegi panjang jika dinaikkan 60%. Nah coba perhatikan, sebelum dinaikkan itu pasti luasnya itu adalah 100% kan? Otomatis kalau dinaikkan 60% akan menjadi 160% luas semula. Berarti jawabannya itu langsung adalah E, 160%. Nomor 28. Nah, di sana ditanya banyak organisme. Berarti di sana kita pakai rumus 2 pangkat N plus 1. Kenapa? Karena 2 ini setiap 1 menit dia membelah diri menjadi 2. Makanya kita pakai 2 pangkat N plus 1 karena di sana yang ditanya adalah
10 ya, 10 menit akan terdapat sebanyak berapa organisme. Berarti N-nya kita masukkan 10 aja tambah 1, berarti 2 pangkat 11. Berarti jawabannya adalah D, 2048. Nomor 29. Nah, di sana yang ditanya adalah yang hanya menyukai fisika berapa orang ya. Nah, berarti di sini ada dua cara ya. Yang pertama bisa kita pakai diagram Venn. Nah, diketahui di sana kan semestanya adalah 200. Terus yang menyukai kimia ada 150 orang dikurangi dengan 80. Karena 80 itu adalah yang menyukai keduanya. Berarti 150 dikurangi 80. Terus yang suka keduanya ada 80. Terus fisika, yang menyukai fisika itu ada X min 80, karena kita belum mengetahui yang suka fisika. Nah, berarti kita lembangkan dengan X. Nah, cara yang kedua di sini yang ini kan 30 yang tidak menyukai keduanya. Cara yang kedua langsung aja kita pakai teorema himpunan. Ini 200 semestanya itu sama dengan 150 min 80 yang menyukai kimia ditambah yang menyukai keduanya 80 ditambah X min 80 ini adalah yang menyukai fisika ditambah 30 yang tidak suka keduanya, berarti di luar. Nah, berarti 200 sama dengan 100 ditambah X. X sama dengan 100 karena X ini adalah yang hanya menyukai fisika. Berarti yang hanya menyukai fisika itu adalah 100 dikurangi 80 yang di dalam ini ya. Ketemu 20. Berarti yang menyukai fisika itu 20 orang, yaitu A. Oke. Nomor 30 ya, di sana ditanya adalah banyak pegawai di kantor SS. Nah, di sini kita pakai permisalan. Misalnya banyak pegawai di kantor SS itu sama dengan X. Nah, yang diketahui yang pertama itu adalah 2/3 karyawannya pria. Maka banyak karyawan perempuan itu adalah sepertiganya. Sepertiga dari X, karena udah diketahui prianya 2/3. Oke, lanjut yang kedua yang diketahui 1/4 perempuan belum menikah. Berarti 3/4-nya sudah menikah. Lanjut, yang diketahui 13 orang perempuan sudah menikah. Berarti kita bisa mencari banyak karyawan itu dengan cara 3/4. Ini ya, 3/4 perempuan dikali sepertiga X. Sepertiga dari X seluruh pegawai SS itu sama dengan 13. Berarti tinggal kita sederhanakan yang ini, 3 bagi 3 habis, berarti sisanya adalah 1/4 X sama dengan 13. X sama dengan 13 dikali 4, berarti 52. Ini jawabannya E. Lanjut nomor 31. Nah, di sana yang ditanya adalah berapa lama ia menabung dalam bulan ya, hitungan bulan. Nah, berarti di sini kita harus mengetahui berapa jumlah bunga per tahunnya dulu. Kan diketahui di sana 4% dari 8 juta. Karena di sana menabung sebesar 8 juta, berarti 4% dari 8 juta itu adalah 320.000. Nah, untuk menjadi 10 juta 80.000 kita membutuhkan 2.080.000 lagi. Maka di sini lama menabungnya itu adalah 2.080.000 dibagi 320.000, itu bunga per tahunnya ya. Itu sama dengan 6,5 tahun. Berarti tinggal kita kalikan sama 12 bulan 1 tahun. Otomatis jawabannya adalah 78 bulan, itu D. Lanjut nomor 32. Nah, di sana yang ditanya adalah berapa banyak salaman yang dilakukan oleh 100 orang. Nah, berarti di sana kita pakai materi kombinasi ya, kombinasi 102. 102 karena di sana terdapat 100 orang dan kenapa 2? Kan yang melakukan salaman itu adalah 2 orang. Makanya di sini kombinasi 102. Ingat ya kenapa dipakai kombinasi bukan permutasi, karena di sini dia tidak memperhatikan urutan. Kalau salaman itu kan tidak memperhatikan urutan orang. Maka kita pakai kombinasi. Berarti kombinasi 102 sama dengan 100 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 100 min 2 faktorial. Nah, di sini berarti 100 faktorial dibagi 2 faktorial 98 faktorial. Biar bisa dicoret yang ini kita sampai 98 faktorial ya. Di sini. Coret. Sisanya 100 kali 99 per 2 ya. Di sini berarti
100 kali 99 dibagi 2 kali 1. Berarti ini coret-coret 50 dikali 99. Itu jawabannya adalah 4090. Salah ya? 4950. Jawabannya A. Lanjut nomor 33. Nah, di sana yang diketahui adalah perbandingan alas dan tinggi segitiga. Itu diketahui 6:4. Alasnya sepanjang 36 cm. Maka tingginya itu bisa kita cari lewat perbandingannya ya. Di sini 4/4/6 dikali 36. Alasnya sama dengan 24 tingginya. Yang ditanya luas dari segitiga. Luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi per 2. Tinggal masukkan alasnya berapa? Alasnya 36 dikali tingginya 24 dibagi 2. Coret-coret, ini 18 kali 24 itu sama dengan 432. Jawabannya itu adalah E. Oke, lanjut soal nomor 34. Di sana soal deret ya, kita harus menyelesaikan berapa suku selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4. Oke, ada 4. Nah, cara mencarinya kita harus satu ke satu. Kalau lompat satu nggak kelihatan ya di sini kan, cuma satu aja. Berarti kita pakai dari satu suku ke selanjutnya. 1 ke 5, 5 ke 16, 16 ke 27. Kita cari. Gimana kira-kira polanya? 1 ke 5 diapakan? Dikali apa ditambah? Nggak bisa ketemu. Misalnya ditambah, di sini tambah 4 ke 16 tambah 27, nggak ketemu polanya. Berarti kita pakai cara lain, mungkin dengan mencari pangkat. Nah, kalau kita lihat di sini pangkat ya, dipakai 6. Pangkat 0 itu sama dengan 1. Terus 5 dia menurun ya. 5 pangkat 1, tapi pangkatnya naik. Terus 4 pangkat 2. Lanjut, berarti di sini 3 pangkat 3, pangkatnya naik ya. Otomatis selanjutnya adalah 2 pangkat 4. Coba kita buktikan. 6 pangkat 0 berapa? 1. 5 pangkat 1, 5. 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 3, 27. 2 pangkat 4 berarti 16. A jawabannya. 35 deretnya di sana 43, 40, 46, 23, 20, 26, 13. Berapa suku selanjutnya? Nah, caranya di sini kita coba mencari dulu dari satu ke satu. Nah, diperhatikan ya, yang namanya pola itu harus berulang. Coba satu ke satu kita pakai manual biasa. 43, 40 berarti min 3. 40 ke 46 tambah 6. 46 ke 23 kita cari yang bisa ya, ketemu 23. Berarti di sini tidak harus positif negatif, kita bagi baru ketemu 23 dibagi 2. Nah, 23 ke 20 kalau kita perhatikan dia min kan? Min 3, makanya 20. Berarti dia kembali lagi ke sini, otomatis 20 ke 26 tambah 6. Ini 26 ke 13 dibagi 2. Udah. Min 3 plus 6 bagi 2 kembali lagi, berarti di sini adalah min 3 sama dengan 10. Jawabannya itu adalah B ya, 10 di sana. Lanjut nomor 36 di sana JMORT. Berarti kita cari polanya dulu ya. Kita ubah ke angka. J 10, M 13, O-nya 15. R itu 18 dan T itu 20. Kalau kita lihat di sini polanya sukunya ya, deretnya 10, 13, 15, 18, 20. Berarti tinggal kita tambahkan 10 ke 13 tambah 3. 13 ke 15 tambah 2. 15 ke 18 tambah 3. Kembali lagi berarti 18 ke 20 tambah 2, otomatis kembali lagi ke sini ditambah 3. Jawabannya itu adalah 23. Tambah 3 di sini 23. 23 itu adalah W. Itu jawabannya C. Lanjut nomor 37, 38, 39. Nah, di sini Kakak akan langsung kasih jawabannya ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Oke.
Oke, nomor 37 itu E jawabannya. Nomor 38A, nomor 39 itu B. Lanjut nomor 40. Soal logika posisi. Dari yang diketahui ya, yang pertama nilai para lebih sedikit dari nilai sasa. P lebih sedikit dari sasa. Terus yang kedua, nilai raya lebih tinggi dari nilai kila. Lebih tinggi dari kila. Yang ketiga, nilai tama lebih rendah dari sasa. Dari sasa tetapi lebih tinggi dari kila. Yang keempat, nilai tama kurang dari nilai para. T lebih kecil dari para. Dari keterangan yang didapatkan, maka pernyataan yang pasti benar. Oke, kita lihat optionnya. Yang A, nilai tama lebih tinggi dari nilai sasa. Nah, kalau dilihat sini dia salah karena T lebih kecil dari sasa. A salah. Terus yang B, nilai para lebih rendah dari nilai tama. Para lebih rendah dari tama, ini salah juga B karena di keempat P lebih besar dari T. Yang C, nilai tertinggi didapatkan oleh raya, itu salah karena kalau kita lihat dari keempat pernyataan yang sini, S itu adalah yang tertinggi, berarti C salah. Terus yang D, siswa dengan nilai terendah adalah raya, salah ya, karena dilihat di yang kedua di sini dia lebih besar. Dan Ki itu adalah yang terendah, berarti D salah. Dan E, nilai kila adalah terendah di antara mereka, jawabannya E. Ki adalah yang terendah, jawabannya E. Nomor 41. Dari yang diketahui ya, yang pertama, rumah Benua berjarak 10 km di sebelah timur rumah Aulia. Rumah Benua berada di sebelah timur rumah Aulia, berarti Aulianya di sebelah barat. Ya, jaraknya adalah 10 km. Oke. Terus yang kedua, rumah Cimai berjarak 7 km di sebelah barat rumah Benua. Berarti rumah C itu ada di sini. Jaraknya adalah 7 km dengan rumah Benua. Berarti jarak ini ke sini itu adalah 7 km. Oke, yang ketiga, rumah Dumi berjarak 12 km di sebelah timur rumah Cimai. Berarti di sebelah timur otomatis di sebelah sini ya, rumah D. Jaraknya adalah berapa? Jaraknya 12 km, ini rumah D. Rumah D dengan C itu jaraknya 12 km. Seperti ini ke sini itu 12 km. Oke, kalau kita lihat di sini 12 dikurangi 7, otomatis B ke D itu adalah 5 km jaraknya. Dan kalau kita lihat dari A ke B itu jaraknya 10, sedangkan C ke B 7, berarti 10 dikurangi 7 itu sisanya 3 km untuk A ke C. Sudah pernyataan. Oke, soalnya pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi ini adalah, coba kita lihat yang A. A, jarak rumah Dumi dan Benua lebih dekat daripada jarak rumah C dan A. Ini salah, karena yang paling dekat itu adalah A ke C, bukan B ke D, berarti A salah. Terus yang B, urutan rumah dari timur ke barat adalah dari timur ke barat. Coba lihat, timur ke barat. Itu D, B, C, A. Nah, kalau kita lihat D, B, C, A, berarti ini benar. Jawaban yang tepat itu adalah B. Oke, selanjutnya yang C itu salah, sampai D, E juga salah, karena jawabannya itu adalah B. Lanjut nomor 42. Nah, di sana yang pertama diketahui adalah tempat parkir mobil merah di nomor 3. Berarti kita buat urutan parkirnya dulu ya, 1 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang pertama diketahui tempat parkir mobil merah di nomor 3. Berarti ini merah di nomor 3. Terus yang kedua, tempat parkir mobil hijau tidak boleh diparkir tepat di samping mobil putih parkir. Oke, lanjut yang ketiga dulu. Tempat parkir mobil biru diparkir tepat di samping mobil hitam parkir. Oke, kita lihat soalnya. Jika mobil putih parkir di tempat nomor 1, berarti nomor 1 ini adalah putih. Maka tempat parkir yang masih kosong adalah berapa? Dari yang diketahui yang kedua, coba lihat. Tempat parkir mobil hijau tidak boleh diparkir tepat di samping mobil putih. Berarti
hijau itu bukan di 2 tapi di 4, 5 atau 6. Tapi kalau kita lihat lagi premis yang ketiga, tempat parkir mobil biru diparkir tepat di samping mobil hitam parkir. Berarti di sini hijau, 5, 6 ini adalah biru sama hitam karena dia harus berdampingan biru sama hitam. Otomatis pernyataan yang tepat itu adalah A karena 2 itu adalah kosong. Yang kosong itu adalah nomor 2 ya. Jawabannya A. Ya, kita lanjutkan nomor 43, 44, 45 langsung ya jawabannya. 43A, 44B, dan 45 itu A. Oke, saya rasa udah cukup sekian ya untuk pertemuan kita hari ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup untuk diskusi bersama atau boleh juga PM pribadi. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.